ketiga, seseorang yang hatinya selalu digantungkan di masjid, artinya selalu digantungkan ke masjid itu artinya katuju ke masjid. Lain hati dia hendak ke masjid lain. Maksudnya katuju sembahyang ke langgar. Bilanya sembahyang maghrib berjamaah ke langgar, imbah itu niat hati pulang karena aku isana amunnya kawa, amunnya ada hujan, amunnya sihatan badan ke langgar pulang. Imbah isa karena beli dari bersemi isa karena nakalnya kawa, awak nyaman, sigar, ada halangan apa-apa subuh ke langgar pulang. Jadi niatnya tuh hendak selalu berjamaah ke langgar, hendak selalu berjamaah ke masjid. Nah itu nanti di padang mahsyar juga yang mana matahari di bawah kepalanya sakilan, makanya dapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga, bahwasanya orang nang senang katuju untuk selalu berada di dalam masjid atau di dalam langgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillahi yawma la zilla illa zilluh, imamun adlun wa syabun nasha'a fil ibadah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulan tahabba fillahi jitama alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'at umra'atun jatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin wa akhfaha hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, muttafiqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 7 kelompok yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua yaitu pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung. Yang ketiga seseorang yang hatinya selalu digantungkan di masjid. Yang keempat 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seseorang laki-laki ketika dirayu untuk berzina oleh wanita bangsawan yang berwajah cantik rupawan, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang mengeluarkan sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir yang ketujuh, dan seseorang yang mengingat Allah di tempat yang sunyi dan kedua matanya mencucurkan air mata, muttafiqun alaih. Jadi ini hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, itu matahari sekilan di atas kepala bagi yang gak ada beriman. Namun ujar Rasulullah SAW, bila orang itu ada salah satu daripada 7 yang macam di sini, itu mendapat naungan yang mana naungan itu tiada lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ya Pak, yaitu pemimpin yang adil. Misalnya orang itu jadi pemimpin, ketua RT kah, bupati kah, ketua camat kah, atau gubernur kah, atau presiden kah. Kalau orangnya adil, maka orang itu di padang mahsyar tidak akan kepanasan. Yang kedua, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Artinya orang zaman muda itu, orang masa muda itu, orang yang katuju berdaramian, orang yang katuju berkawanan, orang yang katuju nongkrong-nongkrongan, orang yang katuju berpacar-pacaran. Cuma ini waktu muda apa sibuk beribadah lawan Allah Ta'ala, sibuk menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Nah itu pemuda
karena di padang mahsyar mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, itu jadi yang kedua, pemuda yang ketujuh beribadah kepada Allah taala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu digantungkan di masjid, artinya selalu digantungkan ke masjid itu artinya ketujuh ke masjid. Lain hati dia hendak ke masjid lain. Maksudnya ketujuh sembahyang kelanggar. Bilanya sembahyang maghrib berjamaah kelanggar, imba tuh niat hati pulang karena aku isana amunnya kawa, amunnya ada hujan, amunnya sihatan badan kelanggar pulang. Imba isa karena balik dari bersemi isa karena nakalnya kawa, awak nyaman, sigar, ada halangan apa-apa subuh kelanggar pulang. Jadi niatnya tuh hendak selalu berjamaah kelanggar, hendak selalu berjamaah ke masjid. Nah itu nanti di padang mahsyar juga yang mana matahari di bawah kepalanya sakilan, makanya dapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga, bahwasanya orang nang senang ketujuh untuk selalu berada di dalam masjid atau di dalam langgar. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah taala, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah taala, artinya orangnya ini kawan akrab. Artinya bisa juga bedang sanak, cuma bagus, baik, rukun, yang mana karena Allah Ta'ala kadada unting-untingannya, kadada nang maksud lain kecuali dasar bujur-bujur cinta, dasar bujur-bujur sayang. Nah itu kayaknya dapat naungan juga di padang mahsyar ketika kadada naungan. Yang kelima yaitu seorang laki-laki yang dirayu oleh wanita bangsawan yang berwajah cantik rupawan. Ada beginian, orangnya bungas, orangnya sugih, itu membawai lawan laki-laki tadi berzina. Lalu nang laki-laki tadi kawa menolak karena aku takut lan Allah Ta'ala kedua ini. Wah itu laki-laki dapat naungan juga di padang mahsyar. Artinya budayanya tuh mana bininya bungas, mana orangnya sugih. Nah laki-laki tadi tatap kawan menolak. Padahal itu apalagi kurangnya cakanya bininya ada bungas orang labih atau bininya ada sugi orang labih. Ini nih mana bungas mana banyak bisi duit memberi kawan menolak, itu dapat naungan nantinya di padang mahsyar. Yang terakhir bahwasanya yaitu orang yang mengingat Allah lalu mengalirkan air mata, artinya ingatlah Allah Ta'ala sambil berzikir, sambil apakah mengingat dosa keluar banyak mata, itu juga dapat naungan juga di padang mahsyar. Lawan juga ada riwayat ulama mengadakan bila kita ketika kita berzikir, ketika kita bertasbih, iman itu kita itu menangis, itu air matanya itu bagus disadokan ke Allah. Air mata nang kita menangis karena takut, karena banyak dosa, itu disatukan ke awak supaya apa? Itu ada riwayat mengatakan api neraka akan menyentuh badan kita. Jadi bagus itu dimakan juga. Dan juga ini menangisnya di padang sunyi, lain di padang orang banyak. Kalau ini di padang orang banyak itu tanda tanya. Artinya tanda tanya tuh sebagai manusia biasa kayak kita harus sangka baik. Kalau bahwasanya orang itu dasar merasapi kan. Tuh kita aja sangka baik. Cuma itu tanda tanya tuh kayaknya bisa jadi fitnah. Oh orang tuh berlihat tuh menangis padang orang banyak loh. Modelnya bisa juga kayak itu. Nah, jadi kita sangka baik aja. Mungkin ada rasa sih ya kalau. Nah itulah daripada 7 golongan, 7 kelompok yang mana bahwasanya di akhirat nanti dapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم آمنا في شفاعة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم